Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ayu Mustika Sari di acara Bincang Sehat bersama dengan Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar. Dan seperti biasa di Selasa sore sampai dengan nanti jam 4, Bincang Sehat bersama dengan Bapak dosen dari Poltekkes Kemenkes Blitar. Dan tentunya buat Sobat Asa FM yang mau bergabung bisa mengikuti acara melalui Facebook Radio Asa FM, juga bisa melalui frekuensi gelombang radio. Untuk sobat yang ingin bertanya langsung kepada narasumber bisa langsung ke nomor 0857 0794 1029. Dan tentunya acara di sore hari ini didukung oleh Bulan Sabit Merah Indonesia Kota Blitar, Klinik Rahmat Medika Kota Blitar, Klinik Mitra Medika Jeblok Talun Kabupaten Blitar, Klinik Mardis Medika Panggung-Rejo Kabupaten Blitar, dan juga ada madu hitam pahit El Habsyi ya sobat ya. Madu hitam yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang diproses secara modern sehingga mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk memelihara kesehatan tubuh. Dan tentunya madu hitam pahit El Habsyi ini bisa didapatkan di Radio Asa FM. Untuk sobat yang mau mengkonsumsi bisa langsung order ke nomor 0857 0794 1029. Juga ada di BSM IMAT, tinggal pesan langsung antar ke nomor telepon 0858 0604 8154. Juga ada di beberapa outlet di kota maupun Kabupaten Blitar ya sobat ya. Ada di Fresh One Laundry Mbak Ani, Jalan Dieng 13B Bendogrit. Juga tersedia di Warung Pojok Mbak Puji di perempatan Kalasan Barat nomor 64 Bendogrit. Juga di Bintang Laundry Mas Yanu, Jalan Supratman Barat Bendogrit. Di Warung Bulastri Cakmat Mama Anggun di daerah Ringin Anom Sumberjati Kademangan. Juga di Toko Mak Gunung Angkringan Asa, Jalan Nias Barat Timur Doplangan Kereta Api Utara Jalan. Dan yang terakhir ada di kios potong rambut Bang Nana. Monggo buat Sobat Asa FM yang mau mengkonsumsi madu hitam pahit bisa langsung menghubungi outlet-outlet yang sudah Ayu sebutkan tadi. Dan tak usah berlama-lama ya Sobat Asa, sudah hadir di Studio 1 Radio Asa FM ada Bapak Nestri Cahyo SMKep SPKMB. Langsung saja kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat Mbak Ayu. Alhamdulillah sudah lama ya. Sudah berapa bulan yang lalu ya. Iya Sobat Asa, ini Bapak Tri Cahyo ini dosen Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Blitar. Ini suhunya suhu ini Bapak Tri Cahyo ini. Dan sore hari ini tema kita tentang nopo Bapak? Ya, pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan latihan fisik pada penderita hipertensi. Ngaten, ya. Jadi seputar hipertensi. Betul ya. Okay. Jadi karena hipertensi itu masih angkanya cukup tinggi, kemudian masih banyak persepsi yang salah terkait dengan olahraga di masyarakat yang akhirnya berdampak berbahaya kepada pasien atau penderita. Ya. Oleh karena itu kita pada sore hari ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan latihan fisik khususnya pada penderita hipertensi. Oke. Mungkin kalau Sobat Asa FM yang mengikuti acara Bincang Sehat ya beberapa pekan lalu juga sudah ada yang disampaikan tentang jantung ya Bapak? Ya betul, kemarin kita terkait dengan bagaimana mendeteksi dan mencegah penyakit jantung koroner yang sekarang ini salah satu faktor risiko dari penyakit jantung koroner yang terbesar itu adalah hipertensi. Oh ya. Masih berkaitan juga. Iya, masih berkaitan, betul. Oke, ya ini Sobat Asa sudah siap di rumah. Nah, ini bisa kita simak ya Sobat Asa, pastinya materi kita di sore hari ini pastinya sedikit banyak bersinggungan dengan kita. Mungkin kalau kita tidak punya penyakit seperti itu, bisa jadi anggota keluarga kita, orang tua, atau mungkin tetangga sekitar kita, kerabat kita. Jadi bisa disimak mulai awal hingga akhir dan nanti Ayu akan menemani Sobat Asa insya Allah sampai dengan jam 4 sore. Monggo Bapak bisa dimulai. Iya,
terima kasih para pendengar Asa FM, Radio Asa FM yang berbahagia. Pada hari ini kita akan membicarakan terkait dengan latihan fisik pada penderita hipertensi. Sebelum kita berbicara tentang latihan fisik, tentunya mengingatkan kembali bahwa yang namanya hipertensi adalah atau sering disebut sebagai tekanan darah tinggi, suatu kondisi di mana tekanan darah itu sistoliknya lebih dari atau sama dengan 140 dan diastoliknya lebih dari sama dengan 90. Tentunya dikatakan hipertensi kalau pengukurannya di fasilitas kesehatan dan dilakukan minimal 2 kali. Jadi tidak harus sekali diukur kemudian dinyatakan hipertensi, tidak. Jadi ada syarat-syarat untuk pengukuran yang betul. Kemudian kenapa kita berbicara terkait dengan hipertensi? Karena permasalahannya masih banyak, Mbak Ayu. Jadi permasalahan yang utama itu adalah angka kejadiannya itu semakin ke belakang, itu semakin tinggi. Kemudian semakin banyak yang muda yang terkena hipertensi. Justru yang muda aja Pak. Kemudian yang kedua, karena hipertensi ini merupakan suatu kondisi yang berisiko terjadinya 3 penyakit utama yang membutuhkan biaya yang luar biasa besar, yang bisa menyebabkan kematian maupun kecacatan. Bisa penyakit jantung, bisa stroke, dan gagal ginjal kronik. Jadi awal muasalnya ke hipertensi ini. Asalnya dari hipertensi dulu Pak. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah faktor risikonya jadi masih belum dikelola dengan baik. Tentunya faktor risiko ini juga terkait dengan bagaimana pola hidup seseorang yang bisa mencegah terjadinya hipertensi atau yang sudah terkena hipertensi untuk mencegah komplikasi. Jadi karena kita hari ini berbincang terkait dengan aktivitas fisik, tentunya tidak terlepas dari manajemen atau tindakan yang diberikan kepada pasien hipertensi atau penderita hipertensi. Jadi penderita hipertensi itu manajemennya adalah satu obat, yang kedua non farmakologis atau non obat, terutama terkait dengan pola atau gaya hidup. Jadi kalau obat sementara masih permasalahan juga, ya. Jadi berdasarkan jumlah penderita hipertensi di Indonesia itu berdasarkan kesehatan dasar itu sekitar 31%. 31,1% itu masyarakat di atas usia 18 tahun itu mengalami hipertensi. Sementara yang berdasarkan diagnosis dokter dan minum obat itu sekitar 8,8%. Yang menjadi masalah adalah dari 8,8% pasien hipertensi yang didiagnosis dokter tadi, ternyata hanya 50% yang minum obat secara teratur. Sementara yang sisanya yang mendekati 50%, ya, itu tidak minum obat secara teratur dan bahkan tidak minum obat. Ini menjadi permasalahan dari segi obatnya. Belum dari segi manajemen non farmakologis, bagaimana menghindari garam, bagaimana aktivitas yang teratur, bagaimana menghentikan rokok, bagaimana mengurangi konsumsi alkohol. Jadi ini masih menjadi PR kita bersama, masih menjadi bahan untuk memberikan edukasi kepada seluruh penderita maupun keluarga terkait dengan manajemen hipertensi. Ini Bapak, terkait hipertensi ini kan terkadang ada semacam pendapat istilahnya saya nggak akan minum obat kalau nggak pusing. Betul, nah ini gimana ini Pak? Jadi tadi sudah kita sebutkan hampir 50%, hampir setengah penderita hipertensi itu tidak minum obat dan tidak minum obat secara teratur. Kenapa? Karena berdasarkan riset yang paling besar atau yang paling banyak alasannya adalah merasa sehat. Tidak ada keluhan. Saya tidak ada keluhan. Walaupun tensi saya 160, tensi saya 170, saya itu loh tidak ada keluhan. Nah, itu yang paling utama. Yang kedua, biasanya tidak rutin datang ke fasilitas, kemudian obatnya tidak tersedia atau bahkan
tidak tahan terhadap komplikasi, ya ada beberapa alasan, tapi alasan yang utama adalah penderita itu merasa sehat. Makanya di dalam hipertensi itu dikatakan sebagai silent killer. Jadi pembunuh yang tersembunyi. Kenapa? Tensinya berjalan tinggi, sementara komplikasinya sudah berjalan juga. Jadi tensinya tinggi, komplikasinya sudah berjalan, sementara belum ada gejala. Responnya tidak ada, tidak keluar. Begitu datang ke rumah sakit kalau komplikasinya sudah berat. Datang ke rumah sakit dengan stroke, datang ke rumah sakit dengan penyakit jantung koroner, datang ke rumah sakit dengan gagal ginjal kronis. Sementara pada saat proses tensinya tinggi, merasa tidak sakit, merasa baik-baik saja, aman. Sehingga itu yang istilahnya masyarakat harus kita sadarkan bahwa untuk mengontrol tekanan darah pada pasien hipertensi, satu itu harus minum obat teratur, yang kedua baru pola hidup atau gaya hidupnya. Dan salah satu gaya hidup itu adalah aktivitas fisik. Jadi kalau kita berbicara aktivitas fisik itu sangat mudah dikatakan tapi sangat sulit. Ini Pak, benar sekali. Aktivitas. Sebelum kita masuk ke aktivitas fisik Bapak, ini mungkin saya menyinggung sedikit terkait tadi tekanan darah. Ini saya juga sering mendengar Bapak, tekanan sistol dan diastol. Diastol itu apakah benar itu disamakan dengan kadar kolesterol? Saya sering mendengar, Mbak, kalau yang bawah itu berarti itu juga sama dengan kadar kolesterol saya. Nah ini harus dirubah atau gimana nih Bapak? Harus kita luruskan. Yang namanya tekanan darah, jadi tekanan darah itu bahasa yang paling gampang itu adalah tekanan yang diupayakan oleh jantung untuk melewati pembuluh darah. Jadi tekanan yang diupayakan oleh darah untuk melewati pembuluh darah. Artinya apa? Di situ sangat tergantung dari kontraksi, tergantung dari jantung itu, karena jantung itu sebagai pompa, jadi ada tekanan pada saat jantung itu berkontraksi, dan ada tekanan pada saat jantung itu relaksasi. Jadi tekanan sistolik atau tekanan darah sistolik itu sebetulnya tekanan pada saat jantung itu memompa darah keluar. Sementara kalau tekanan diastolik itu adalah tekanan pada saat jantung itu butuh relaksasi. Jadi pada saat relaksasi jantung enggak boleh mempunyai tekanan yang sangat kuat. Karena relaksasi itu dibutuhkan untuk apa? Untuk mengisi darah. Memompa untuk jantung itu berdenyut untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sehingga tekanan saat memompa maupun tekanan saat relaksasi itu harus baik. Jadi tidak lebih dari 140 untuk memompanya, istirahatnya tidak boleh lebih dari 90. Sehingga apakah ada kaitannya dengan kolesterol? Baik sistolik maupun diastolik, pada saat kolesterolnya tinggi itu akan mempermudah terjadinya pengerasan dinding pembuluh darah, itu akan berdampak terhadap peningkatan tekanan darah baik sistolik maupun diastoliknya. Mungkin ini Pak, jadi arahnya ke sana tapi jadi dari begitu ada seseorang yang mempunyai kolesterol yang tinggi, maka dampaknya tekanan darahnya akan tinggi baik tekanan sistolik maupun tekanan diastoliknya. Tapi diartikannya. Ya, kadang-kadang salah diartikan bahwa yang bawah itu berhubungan dengan kolesterol. Oke, Itu ya Sobat Asa FM ya, ini sudah diluruskan langsung ya. Iya, betul. Terkait tekanan darah atas dan bawah. Apa sih bedanya? Tadi sudah langsung dijelaskan Bapak Tri Cahyo. Jadi jangan ada lagi istilahnya mitos nih Bapak itu. Iya, betul. Mitos-mitos. Oke, itu tadi sudah disinggung sedikit terkait hipertensi, dan sekarang lanjut ke aktivitas fisik nih betul, Bapak. Jadi ada pemahaman di masyarakat yang masih kurang tepat. Jadi oleh karena itu pada sore hari ini akan kita kupas. Jadi ada aktivitas fisik, ada latihan fisik. Oh, beda nih Bapak. Jadi kalau aktivitas fisik itu ya semua kegiatan semua aktivitas tubuh ya yang mengeluarkan energi itu aktivitas fisik. Tetapi latihan fisik tentunya ini adalah bagian dari aktivitas fisik yang terprogram, yang teratur, yang terarah untuk kebugaran tubuh ya, untuk terkait dengan masalah kardiorespirasi atau masalah jantung dan pembuluh darah.
pernafasan, jantung dan pembuluh darah. Kita semua setiap hari tetap melakukan aktivitas fisik, mulai menyapu, kemudian ngepel, cuci piring dan lain-lain. Tetap kita aktivitas fisik. Tetapi latihan fisik dengan aktivitas fisik berbeda. Jadi untuk memperbaiki fungsi jantung dan pembuluh darah serta perbaikan pada pernafasan, maka dibutuhkan latihan fisik. Jadi latihan fisik itu memang terprogram, kemudian terarah dan teratur. Fungsinya adalah untuk kebugaran tubuh, salah satunya terkait dengan juga perbaikan kardiorespirasi atau jantung dan pernafasan. Jadi khusus, apalagi khusus untuk pasien hipertensi, pastinya ada semacam langkah-langkahnya juga. Iya, jadi sebelum ke langkah-langkahnya terkait dengan manfaatnya. Jadi memang latihan fisik ini merupakan salah satu pola hidup yang dianjurkan sebagai manajemen non-farmakologis untuk penderita hipertensi. Kenapa latihan fisik ini harus dilakukan? Karena latihan fisik itu mempunyai banyak manfaat. Ya. Satu, manfaatnya jelas mengurangi berat badan. Kemudian yang kedua, meningkatkan kebugaran tadi. Tiga, menurunkan stres. Kemudian juga memperbaiki profil lipid atau profil lemak, ya. Kemudian juga pada pasien-pasien hipertensi dengan DM juga memperbaiki sensitivitas dari insulin, sehingga manfaatnya sangat banyak. Sehingga ini istilahnya salah satu manajemen dari non farmakologis itu adalah latihan fisik tadi. Ternyata manfaatnya banyak ya. Iya betul. Jadi manfaatnya banyak. Kemudian kita juga harus orang di masyarakat semua olahraga baik, ya semua olahraga baik, tapi untuk pasien, untuk orang normal enggak apa-apa, tapi untuk pasien dengan hipertensi harus dipilih olahraga yang aman, tepat, olahraga yang tepat. Olahraga yang tepat pada pasien-pasien dengan hipertensi apa? Cari aktivitas aerobik yang mempunyai nilai aerobik tinggi dan murah dan mudah. Ya. Yang murah dan mudah adalah jalan kaki. Ya, jalan kaki, bisa berenang, kemudian jogging, cari yang aktivitas murah. Bayangan dan saya tadi aerobik itu senam aerobik itu Bapak. Oh bukan, jadi itu aerobik itu aktivitas fisik yang melibatkan oksigen untuk mendapatkan energi. Jadi ada nanti pada saat kita melakukan aktivitas fisik, maka kita harus milih jenis olahraganya dulu. Kemudian ada di dalam kegiatan aktivitas fisik itu terkenal dengan FIT, FITT ya. Jadi F-nya itu frekuensi. Jadi kalau kita bicara tentang frekuensi itu berapa kali sebaiknya olahraga itu dilakukan. Ya. Secara teori dan secara rutin sebaiknya dilakukan 5 sampai 7 kali dalam seminggu. Artinya apa? Di dalam setiap hari kita diupayakan untuk melakukan latihan fisik. Aktivitas fisik tetap melakukan, latihan fisik juga harus dilakukan. Jadi artinya semakin kita melakukan setiap hari itu semakin baik. Ya, jadi minimal 5 sampai dengan 5 ya, minimal 5 sampai dengan 7 setiap hari. Ya, jadi sebaiknya setiap hari dilakukan latihan fisik. Kemudian ada intensitas. Intensitas itu kalau kita bicara intensitas kita bicara tentang derajat atau beratnya aktivitas. Biasanya paling mudah menggunakan denyut jantung. Ya, jadi frekuensi nadi dan denyut jantung itu digunakan patokan untuk menentukan derajat aktivitas. Kenapa derajat aktivitas itu kok menjadi perhatian? Karena pada saat seseorang tanpa memperhatikan derajat aktivitasnya atau intensitas ini maka bahaya. Atau sebaliknya kalau tidak mencapai target maka aktivitas fisik ini tidak memperbaiki fungsi jantung dan pernafasan. Jadi untuk aktivitas fisik yang bagus bagaimana intensitasnya? Intensitasnya itu biasanya menggunakan rumus 220 dikurangi usia. Jadi kalau kita misalkan usianya 40 tahun, kemudian rumusnya 220 dikurangi 40, ketemunya 180. Ya, jadi 180. Itu adalah denyut jantung maksimal. Artinya apa? Aktivitas yang baik, aktivitas yang sehat harus mencapai 60 sampai dengan 80 nadi maksimal tadi.
Jadi jangan 180 itu dijadikan patokan. Hanya 60 sampai dengan 80. Itu adalah rentang berat ringannya aktivitas dilihat dari denyut jantung yang aman bagi semua orang maupun khususnya pada pasien hipertensi. Kalau kurang dari 80%, maka perbaikan jantung dan pernafasannya tidak tercapai. Sia-sia. Kalau berlebihan itu berisiko. Jadi kalau di dalam pembuluh darahnya ada pengerasan dinding pembuluh darah, sudah ada aterosklerosis, maka risiko terjadinya serangan jantung tinggi. Ya, atau terjadinya pecahnya pembuluh darah, nah stroke tinggi. Sehingga durasi menjadi perhatian, perhatian bagi penderita hipertensi. Kemudian yang ketiga adalah time atau waktu. Artinya bagaimana olahraga yang bagus? Olahraga yang bagus itu sekitar 30 sampai dengan 60 menit. Kenapa kok 30 menit? Karena sebelum 30 menit maka cadangan lemak belum digunakan sebagai energi. Sehingga yang digunakan adalah cadangan glukosa. Sehingga kalau olahraga itu untuk memperbaiki fungsi jantung, pembuluh darah dan menurunkan berat badan, maka di situ harus minimal 30 menit. Kalau di bawah 30 menit ya, masih menggunakan cadangan glukosa. Jadi lemaknya masih belum dibakar. Masih utuh ya. Kemudian ada satu lagi, pelepasan endorfin yang kita bisa bahagia dengan setelah olahraga itu tercapai pada saat 30 menit. Jadi sebelum 30 menit belum sehingga 30 menit itu yang ideal. 30 sampai dengan 60 menit. Kemudian yang terakhir tadi ada T, ada FITT. Kalau T yang terakhir ini terkait dengan tipenya. Jadi tipe olahraga yang bagus sebaiknya adalah yang aerobik, ya, yang melibatkan oksigen. Contohnya tadi jalan kaki, jogging, berenang, ya. Latihan anaerobik juga boleh, tapi sebaiknya tidak menjadi porsi utama. Contohnya angkat beban, barbel dan lain-lain. Yang berat, yang berat-berat. Ya. Jadi tetap yang berhubungan dengan aktivitas dengan nilai aerobik yang tinggi, murah dan mudah. Berarti itu ya Bapak, ketika ada seseorang yang olahraga tiba-tiba jatuh, mungkin tadi dia tidak memperhitungkan yang dendetnya dia nggak maksimal, jangan sampai itu lebih 80% ya Pak. Betul. Jadi ada beberapa kejadian yang sudah terjadi di beberapa waktu yang lalu, ya. Contoh ada ada atlet bulu tangkis yang sedang yang juara olimpiade dan gitu, ya. Artinya di situ aktivitasnya fisik terlalu berat sehingga risiko pecahnya pembuluh darah atau risiko adanya plak yang terkoyak yang akhirnya menyebabkan serangan jantung itu menjadi tinggi. Sehingga makanya pada saat aktivitas itu harus dipertimbangkan bahasa yang paling gampang bagi masyarakat, tanda yang paling gampang pada masyarakat. Pada saat kita aktivitas kemudian terasa sudah menggeh-menggeh, ya, dan kita sudah berkeringat, sudah ini, sebaiknya cukup. Jangan dipaksakan. Betul, Jadi kalau kita sudah sesek, sudah ini, artinya sudah disitulah ketahanan dari fungsi pernafasan dan kardiovaskuler kita, sehingga sebaiknya tidak melebihi itu. Ambang batasnya. Makanya bagi penderita hipertensi ada pilihan olahraga. Olahraga tadi sudah kita sebutkan mulai jalan kaki. Olahraga kompetitif itu sebaiknya dihindari. Jadi olahraga kompetitif itu misalkan bulu tangkis untuk lomba atau sepak bola atau futsal itu sebaiknya dihindari untuk penderita-penderita hipertensi. Jadi fit tadi ya Pak, harus komplit semua. Jadi, harus mencakup ya. Iya, betul. Nah ini kalau olahraga tadi saya yang tertarik itu gini. Kalau kita kurang dari 30 menit berarti itu masih istilahnya yang cadangan glukosa saja. Betul. Biasanya kalau belum 30 menit itu memang belum berasa ada keringat ya Pak? Artinya begini. Jadi secara teori pada saat kita aktivitas maka cadangan glukosa dalam bentuk glikogen, baik glikogen otot, glikogen hepa dan lain-lain, ya, itu digunakan sampai dengan 30 menit. Setelah itu baru cadangan lemaknya. Jadi tetap kalaupun toh olahraga itu 20 menit, ya tetap berdampak kepada
pernafasan maupun kardiovaskuler, tetapi masih belum optimal. Untuk penurunan berat badan tidak berdampak, makanya pada saat kita melakukan olahraga, loh saya sudah olahraga, ternyata kok berat badan saya nggak turun. Ya. Bahkan di dalam beberapa sumber mengatakan olahraga tanpa penurunan berat badan itu masih lebih baik daripada tidak melakukan olahraga sama sekali. Kenapa? Dia tetap berdampak kepada fungsi pernafasan dan kardiovaskuler walaupun tidak berdampak pada penurunan berat badan. Makanya olahraga yang bagus, latihan fisik yang bagus, dampaknya ya harus ke jantungnya, ya harus ke pernafasannya, ke pembuluh darahnya dan juga penurunan berat badan, termasuk juga nanti kalau terkait dengan cadangan lemak tadi yang dipakai, maka juga akan mempengaruhi penurunan dari profil lipid tadi, ya terkait dengan trigliseridnya turun, kolesterolnya turun, HDL-nya naik, ya itu dampak dari aktivitas fisik yang ya paling tidak minimal 30 menit tadi. Berarti apa yang saya dengar itu keliru ya Pak. Jadi pokoknya metu keringetnya itu sudah olahraga, keliru ya Pak. Belum tentu. Jadi walaupun kita ini tetap olahraga pun tetap berkeringat, tetapi harus nadinya harus meningkat. Tidak hanya berkeringat, nadinya harus meningkat. Target nadinya harus dilihat, gitu ya. Denyut jantungnya itu harus dilihat, supaya hasilnya menjadi lebih maksimal. Nah berarti untuk penderita hipertensi sendiri memang sudah ada pilihan-pilihan ya latihan fisiknya. Mungkin yang paling ringan itu jalan ya Pak ya? Paling ringan jalan ya. Jalan itu bisa paling tidak 3 kilo, 4 kilo ya. Jadi kalau kita menempuh 30 menit gitu ya. Kalau sarana di olahraga misalkan di sport center itu keliling standarnya kita keliling 10 kali itu sudah 30 menit. Kalau tidak salah nanti karena kecepatan berjalan masing-masing ya. Jadi jalan biasa dengan jalan cepat akan berbeda. Karena jalan cepat lebih baik di situ. Jalan cepat, jalan yang lebih cepat, makanya lebih cepat berkeringat, lebih cepat nadi targetnya terpenuhi. Itu kalau kita keliling sport center 10 kali itu 45 menit. Sekitar 45 menit. Artinya sudah cukup. Kalau lebih sampai dengan 60 menit juga lebih baik. 1 jam lah. 10 sampai 15 gitu. Mungkin kalau sudah 30 menit kita terasa sudah ngos-ngosan itu juga sudah harus. Kan kadang kita nggak bisa ngukur nadinya Pak. Betul. Kan kalau sekarang anak-anak muda itu ada jam tangan yang keluar itu ya. Kalau mungkin orang-orang yang sepuh gitu mungkin sudah ngos-ngosan itu berhenti ya Pak. Jadi berhenti atau memang kalau kita sebagai anggota keluarga yang cinta terhadap anggota keluarga kita yang sakit hipertensi, karena hipertensi bisa dikontrol dan bisa hidup lebih lama, sehingga berikan fasilitas yang memudahkan untuk mengakses nilai-nilai, apakah itu nilai tekanan darah, apakah nilai gula darah, kemudian termasuk nilai nadi. Jadi sekarang difasilitasi jam tangan yang tidak mahal, tidak mahal sudah bisa melihat frekuensi denyut jantungnya berapa. Itu bahkan ada beberapa yang mungkin ditambah dengan saturasi oksigen juga, jadi lebih canggih lagi sehingga kita bisa mengontrol. Kalaupun toh tidak, nanti berarti kita mengajari secara manual. Jadi bagaimana cara mengukur denyut nadi pada saat kita istirahat, beraktivitas maupun setelah aktivitas. Jadi ada banyak cara sebenarnya. Nah kalau untuk itu Pak, penggunaan seperti alat treadmill itu Pak, kan itu kayak jalan tuh. Itu apa sama? Sama betul. Jadi treadmill itu kan sebetulnya salah satu olahraga kita bisa pakai treadmill, kita bisa pakai sepeda statis gitu ya. Jadi pada saat treadmill juga dilihat di situ makanya di situ selalu ditempel di situ ya yang bisa ada kita pegangan, kemudian juga ditempel pengaman gitu ya. Jadi di situ bisa terlihat denyut jantung kita berapa. Kita hitung dulu umur kita berapa, 220 dikurangi usia tadi. Jadi 60 sampai 80 dari nadi maksimal tadi harus tercapai. Pada saat sudah tercapai, kita bisa berhenti atau melengkapi dengan 30 menit tadi. Minimal 30 menit. Dan hati-hati kepada semua masyarakat yang olahraga pada saat kita melakukan misalkan treadmill kemudian tiba-tiba berhenti, jangan. Kalau tiba-tiba berhenti risiko terjadinya sinkop atau pingsan itu tinggi.
Ya, sehingga harus ada, makanya olahraga yang bagus itu harus ada pemanasan, ada inti, sama ada pendinginan. Pemanasan untuk mempersiapkan tubuh kita untuk aktivitas fisik. Sementara pendinginan mempersiapkan kita kembali ke kondisi yang normal ya, dan jangan sampai mencegah terjadinya perubahan tekanan darah yang mendadak. Drastis ya, karena pembuluh darah itu banyak di daerah ekstremitas, di daerah tangan kaki itu. Ya, pada saat berhenti dia yang masuk ke jantung jadi sedikit ya. Jadi akhirnya pingsan. Jadi banyak teman-teman atau masyarakat yang setelah olahraga kok kelemun-kelemun pingsan. Jadi harus ada fase pendinginannya. Jadi tetap bergerak sampai dengan dia nanti berhenti sekitar 10 menit atau 15 menit untuk pendinginan. Nah ini berarti kayak jalan, mungkin yang saya bisa ambil contoh di sport center itu gimana? Betul, ya. Untuk pemanasannya kita gimana ini Pak, yang bisa kita lakukan? Ya biasanya pemanasan bisa dengan peregangan, bisa dengan sekitar 10 menit ya, kemudian baru jalan. Jadi jangan sampai nanti langsung jalan, karena risikonya nanti belum aliran darah ke situ belum lancar, risiko nanti terjadinya kram dan sehingga tetap mempersiapkan tubuh kita untuk mendapatkan aliran darah dan gerak yang lebih cepat dari biasanya, sehingga butuh pemanasan. Jangan lupa nanti untuk pasien-pasien hipertensi ada hal-hal yang harus diperhatikan. Jadi olahraga bagus, tapi harus dilihat dulu tensinya berapa. Sebelum sebelum. Betul. Jadi ada yang namanya stratifikasi. Stratifikasi itu bagaimana aktivitas fisik ini aman ya pada penderita hipertensi. Ya, yang paling aman adalah pastikan bahwa tekanan darahnya tidak lebih dari 160. Apalagi lebih dari 180. Kalau 180 itu derajat hipertensinya juga sudah derajat 3. Artinya aktivitas fisik yang aman itu di bawah 160. Kalau lebih dari 180 bagaimana? Ya ditunda dulu, diturunkan dulu tensinya. Kemudian ada lagi yang 160 tensinya, tapi komplikasinya penyakit jantung koroner, komplikasinya stroke, itu harus ada rekomendasi dari dokter penanggung jawab. Jadi tidak hanya berdasarkan tensinya saja, tetapi stratifikasi risiko yang terjadi pada pasien itu menjadi penting. Penting dievaluasi, jangan sampai olahraga itu bagus tapi ternyata olahraga yang dilakukan berdampak lebih buruk kepada pasien. Nah, untuk olahraga itu sendiri baiknya untuk latihan fisik, baiknya itu kita makan dulu atau belum ini? Oke, terima kasih. Jadi ada kondisi khusus ya, ada kondisi khusus. Karena penderita hipertensi itu bervariasi, ada penderita hipertensi saja, ada penderita hipertensi dengan penyerta yang lain ya. Idealnya tetap pada semua kondisi tetap perut tidak boleh kosong, karena di situ juga nanti ada kebutuhan energi yang digunakan untuk aktivitas fisik. Tapi paling tidak ada jeda antara makan dengan aktivitas olahraga ya. Paling tidak ya lebih dari 30 menit untuk karena apa? Karena proses penyerapan di lambung juga membutuhkan waktu. Kemudian pada pasien-pasien dengan hipertensi dan ditambah menderita kencing manis atau diabetes mellitus, maka ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan. Tadi selain tensinya tidak boleh lebih dari 160, maka yang diperhatikan gula darahnya. Ya. Kalau gula darahnya di bawah 100, ya harus istilahnya menambah glukosa dulu, apakah snack atau apakah permen ya, untuk meningkatkan manis, ya. Kemudian dicek kalau sudah 100 minimal 100 ya boleh aktivitas, atau kalau 250 jangan beraktivitas dulu. Ya, jadi terlalu tinggi ya, terlalu tinggi. Kemudian pada saat kita pengen aktivitas ya jangan menyuntikkan insulin. Kalau pasien itu diberikan insulin itu pada ekstremitas yang aktif ya, biasanya diberikan efektif pada perut. Jadi jangan pada anggota gerak, misalkan paha atau lengannya. Ya. Kemudian juga
hati-hati terkait dengan kenali tanda hipoglikemi. Jadi kalau sudah pusing, gemetar itu harus segera diakhiri dan dipantau gula darahnya. Kemudian kalau memang turun harus segera menambah masukan dalam bentuk intake glukosa, ya, apakah dalam bentuk makanan, snack atau minuman, supaya apa semua aktivitas yang kita lakukan aman. Nah ini lagi Pak yang pendapat lagi. Jadi kita itu alangkah baiknya kita itu olahraga jalan tanpa alas kaki. Nah ini benar apa enggak? Oke, jadi terima kasih. Terkait dengan ini sebetulnya tergantung kebiasaan, tetapi secara umum adalah olahraga yang aman adalah olahraga yang menggunakan alas kaki. Hati-hati pada penderita hipertensi dengan atau hipertensi dan kencing manis. Kalau pada saat olahraga ternyata tidak menggunakan alas kaki, begitu kena duri, kena kerikil yang tajam itu atau batu kecil yang tajam, maka resiko terjadinya luka lebih tinggi. Sementara dia gula darahnya tinggi, ada luka, proses penyembuhan luka menjadi lebih lama. Jadi olahraga yang baik sebaiknya menggunakan alas kaki, ya, alas kaki dalam bentuk sepatu. Nah, bagaimana sepatu yang baik? Sepatu yang baik adalah sepatu yang ya tidak tidak longgar dan juga tidak terlalu ngepres ya. Bagaimana teknik membeli sepatu yang baik? Belilah sepatu itu pada sore hari. Karena kondisi sore hari itu adalah posisi kaki kita itu sudah paling besar. Sehingga jangan beli sepatu di pagi hari dipakai ternyata sore kekecilan. Ya, jadi jadi pilih sepatu yang pas, kemudian tidak terlalu longgar, tidak terlalu keras, ya. Kemudian dipilih pada sore hari. Jadi itu yang kemudian yang tidak kalah pentingnya lagi pada Bapak Ibu penderita hipertensi, kalau bisa aktivitas fisiknya, latihan fisiknya tidak sendiri. Ada jadi ada temennya karena di situ dengan adanya kelompok atau kelompok sebaya hipertensi, ya, atau kelompok senam atau itu akan memberikan motivasi kita untuk beraktivitas secara teratur. Itu berbeda dengan aktivitas sendiri. Selain itu juga pada saat ada keluhan, ada ini ternyata masih ada orang lain yang ada di sampingnya yang bisa memberikan pertolongan. Nah kadang itu ketika saya lagi Pak olahraga di sport center itu seringkali melihat orang yang dengan mungkin sudah jalannya agak susah tapi itu dipaksa. Nah itu bagus nggak untuk latihan fisik ini? Mungkin pos penderita stroke mungkin Bapak. Ya, intinya begini, pada saat seseorang mengalami komplikasi, penderita hipertensi mengalami komplikasi dalam bentuk apakah stroke atau komplikasi yang lain atau bukan komplikasi tapi kondisi yang lain, tentunya ini ada rekomendasi dari dokter penanggung jawab. Jadi pada saat pasien ini kontrol, kemudian di situ dianjurkan untuk aktivitas fisik atau kerjasama dengan dokter rehab medik atau fisioterapi, selama itu aman berarti aman. Berarti pasti di dalam melakukan kondisi olahraga itu berarti sesuai. Oleh karena itu makanya harus ada stratifikasi itu tadi. Jadi stratifikasi sebelum dilakukan aktivitas, mulai tensinya, komplikasinya, kondisinya, apakah ada osteoporosis, apakah ada itu semuanya harus dilakukan stratifikasi supaya aktivitas fisik yang kita lakukan aman. Jadi bisa ya ternyata latihan fisik olahraga itu bisa untuk semua istilahnya penderita hipertensi, diabetes, dan yang terakhir adalah jantung gitu loh. Komplikasi jantung ini kan kadang jadi di rumah sakit yang besar itu ada yang namanya poli rehab medik. Ya, jadi pasien setelah dipasang ring, pasien setelah operasi bedah jantung, pasien setelah kena serangan jantung masuk di ICU, mereka akan kontrol di poli, kemudian di poli akan diadakan program, dan sebelumnya ada dilakukan stratifikasi, bahkan dilakukan treadmill dulu, ditentukan dosisnya, dan mereka memang harus latihan.
Ya, jadi pasien-pasien itu ada yang namanya rehabilitasi, program rehabilitasi itu juga salah satu bentuknya adalah latihan, dan latihan fisik itu menjadi kewajiban pada pasien, tidak hanya orang biasa tapi pasien-pasien dengan kondisi kelainan jantung termasuk penyakit jantung koroner yang pasca pemasangan ring, pasca operasi, dia harus tetap melakukan aktivitas karena aktivitas itu merupakan salah satu pola hidup yang memperbaiki fungsi jantung dan pernafasan. Ya. Tetap ya Pak ya, tetap bisa. Tetap bisa. Ya. Berarti memang yang bagus itu rutin. Betul. Rutin ya, hampir setiap hari ya Pak ya. Ya, hampir setiap hari. Kelihatannya mudah diucapkan tapi sangat sulit dilakukan. Ya, fakta di lapangan semakin tinggi pendidikan seseorang, kadang-kadang semakin sibuk, sibuk maka semakin sulit untuk meluangkan waktu untuk beraktivitas. Ya. Makanya kadang-kadang semakin banyak uangnya, semakin gendut orangnya, gitu ya. Buncit ya. Ya, makanya harapan kita tetap kita harus tetap sehat, aktivitas fisik juga, kondisi kendalikan berat badan juga oke. Mungkin ya tadi ya ketika kesibukan melanda paling banter bisanya cuma Sabtu sama Minggu ini Pak ini. Lebih baik 2 kali daripada tidak sama sekali. Sama sekali ya Pak ya. Bener. Ya karena kan memang itu kelihatannya untuk meluangkan waktu jalan keluar. Mungkin kalau yang punya alat itu ya treadmill di rumah mungkin bisa. Jadi bisa. Kemudian saya juga punya satu teman dosen ya, rumahnya jaraknya 1,5 kilo, itu kalau berangkat sering jalan kaki. Oh kata. Ya, jadi ke tempat kerja jalan kaki ya Pak. Tempat kerja jalan kaki, pulang kerja jalan kaki, atau datang dulu, absen dulu, kemudian jalan dulu sampai 30 menit balik lagi ke kantor. Ya, jadi datang lebih awal ya bisa. Kalau memang datang lebih awal menggunakan sepeda motor, setengah jam digunakan jalan balik lagi. Jadi sudah seger, sudah berkeringat. Bisa dicoba ini tipsnya. Bisa dicoba. Jadi itu yang paling mudah. Atau kadang tidak jalan kaki tapi bawa sepeda. Bawa sepeda. Jadi tetap ada upaya untuk melakukan aktivitas fisik dan juga latihan fisik. Pokoknya harus gerak ya Pak ya, intinya. Betul, daripada sama sekali. Betul. Saya tadi pagi juga punya pengalaman terkait dengan seseorang yang dulu adalah mantan atlet sepak bola, usianya sudah 64 tahun. Tadi cerita ke saya, Mas, kalau saya jalan ke kalau saya ke stadion itu, saya kalau lari tidak berhenti 10 putaran masih kuat. Ya, karena memang ketahanan jantung dan pembuluh darahnya sudah biasa dilakukan. Makanya sudah setel ya. Makanya aktivitas fisik dan latihan fisik itu tidak membohongi hasil. 64 ya Pak ya. Usia 64 masih 10 kali putaran stadion itu masih lari tidak berhenti walaupun larinya tidak cepat. Padahal orang yang usia-usia 40, 30 itu belum tentu. Kalau seperti saya Pak. Belum pernah latihan. Betul. Padahal sudah menggeh-menggeh tadi Pak. Betul. Wah ini menarik sekali ya. Sebenarnya hari ini bukan hanya untuk pasien hipertensi Bapak ini, untuk semua ini. Untuk semuanya, tetapi khusus untuk pasien hipertensi ada beberapa hal yang harus diperhatikan tadi. Betul sekali. Nah ini Bapak tak terasa sudah hampir jam 4 sore nih Bapak bincang-bincangnya. Nah ini mungkin sebelum kita tutup bincang sehatnya, ada closing statement dulu dari Bapak, monggo. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Jadi hipertensi masih menjadi masalah utama ya. Insiden dan prevalensi atau kejadiannya masih paling tinggi, komplikasinya juga termasuk komplikasi yang luar biasa, ke arah stroke, kepada penyakit jantung dan juga gagal ginjal. Maka saran kami kepada orang yang masih sehat maupun kepada pasien dengan hipertensi, lakukanlah aktivitas fisik secara teratur walaupun singkat. Ya. Kenapa? Karena akan memperbaiki fungsi jantung dan pernafasan. Ya. Bagi yang belum terkena akan mampu mencegah terjadinya hipertensi dan penyakit jantung. Bagi yang sudah terkena hipertensi bisa mencegah komplikasi dari hipertensi tersebut. Sehingga aktivitas fisik merupakan
salah satu manajemen non farmakologi ya, selain obat ya, yang bisa dilaksanakan oleh pasien hipertensi. Dan jangan lupa kalau sudah hipertensi tetap minum obat teratur dan latihan fisik. Mungkin itu, mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya, yang sudah hipertensi tekanan darahnya juga masih bisa terkontrol ya, harapannya komplikasi bisa dicegah dan hidup dengan lebih lama. Oke, terima kasih Pak Trijahyo, ilmunya sangat bermanfaat ini sore hari ini. Sama-sama, sama-sama Mbak Ayu. Tak lupa Ayu ucapkan terima kasih juga yang sudah gabung di live Facebook ya. Ada Pak Bibisono Batako, kemudian ada Tohafaz dari Madura, kemudian Bunda Titi dari Bendogerit, ada M. Solehudin Albanjarsari dari Kediri, ada Ibu Nurika Hayati, kemudian ada Bunda Ni Aprilia Rizal, juga ada lagi Arumi Bude, Ayi Maruti, Bang Abdul Qadir Jailani, Abdul Mukim Jombang, M. Solehudin Albanjarsari, Anggata Putra, dan Pak Bibisono Batako. Terima kasih yang sudah ikut menyimak dari live Facebook Radio Asa FM, juga buat Sobat Asa FM yang sudah menyimak melalui frekuensi gelombang radio. Dan tentunya acara di sore hari ini akan terus hadir di Radio Asa FM setiap Selasa insya Allah dengan narasumber-narasumber yang sudah tentunya salah satunya dari Poltekkes nih Bapak. Betul. Terima kasih dan semoga minggu depan dan minggu depannya lagi masih bisa ngisi J. Mudah-mudahan kita tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada semua masyarakat terkait dengan kesehatan, khususnya kesehatan jantung dan pembuluh darah. Oke, terima kasih Bapak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama. Khususnya para pendengar setia Radio Asa FM. Dan akhirnya Ayu harus pamit undur diri, mohon maaf atas segala hilaf. Insya Allah kita akan jumpa lagi di acara yang selanjutnya. Jangan lupa Radio Asa FM, sambung selaksa asa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.